Sami'tu akhi Afdaluddin rahimahullah yaqul. Dia berguru ke saudaranya. Az-zikru bil lisan masyru'un lil akabir wal asagir. Zikir dengan lisan dianjurkan baik kepada wali yang besar atau pada muridin yang masih asagir, masih kecil. Lianna hijab al-'azamah la yartafi'u li ahadin wala lil anbiya, fala budda min hijabin lakinnahu yaduqqu faqat. Karena Allah itu menghijab manusia dengan hijabul 'azamah, sehingga manusia tidak dapat melihat Allah langsung. Hijab keagungan, dan itu hanya bisa dilafazkan, dijaharkan dengan lisan, baru terbuka hijabnya. Itulah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mentalkinkan zikir secara jahar, supaya baja atau hijab yang menghalangi kolbu itu bisa dibuka. Dan mereka bisa mendapatkannya dengan dua cara tadi. Apakah mereka didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mereka dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya inkishaf. Terbukalah hijab bagi mereka untuk menemukan itu. Jadi inilah dalil-dalil mereka yang mengatakan kalau ada misalnya kaifiat-kaifiat dalam ibadah, zikir-zikir tertentu, cara-cara tertentu. Contoh-contoh kasus misalnya kita melihat ada zikir dengan cara menari seperti yang dilakukan oleh Ar-Rumi, misalnya berputar-putar dan seterusnya, atau melakukan sesuatu menghilangkan kesadaran diri dan seterusnya, itu kita melihat. Jadi kata mereka, inilah kerangka berfikirnya, bahwasanya semua itu bukanlah yang mereka buat-buat, tapi diajarkan oleh Nabi atau dibukakan bagi mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu dengan inkishaf. Ikhwah yang dirahmati Allah, semua ini nanti akan kita ukur dengan orang-orang juga yang menginisiasi diri sebagai sufi. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian mainstreamnya mutasawwif seperti ini? Ya. Dan ini memang kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bisa saja seperti kata Al-Izz Ibnu Abdissalam Al-Maqdisi, ya, bukan sultan ulama, ini beda. Walaupun zaman mereka sama, ya, tapi dua tokoh ini berbeda. Beliau mengatakan bahwasanya itu dalam Al-Haqiqah wa Syariah atau Hilur Rumuz fi Mafatihil Kunuz, ya. Beliau mengatakan begitu, bisa saja seseorang di dalam pandangan syariat itu kufur, tapi dalam pandangan hakikat mereka mengatakan itu bukan kufur, justru muwahhid. Seperti mengatakan laisa fil jubbah illallah, tak ada dalam jubahku ini kecuali Allah. Ada yang mengatakan begitu, subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Itu kalau dipandang dengan syariat, itu adalah kekufuran. Tapi kata mereka tidak. Ini jangan dilihat dari pandangan syariat, tapi dilihat dari pandangan dimensi yang lain. Dia sedang berada pada ekstasi. Dia sedang berada pada pada suatu fase di dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam makom tertentu. Jadi mereka katakan hal itu adalah sesuatu yang terjadi karena rindunya, karena cintanya, dan seterusnya. Dan itulah yang disebut dengan syatohat. Tetapi kalau dipandang dari syariat, dan kita mengukur sesuatu itu adalah dalam pandangan syariat, dan Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk mengikuti syariat. Bahkan ketika Nabi kita wafat, sebagaimana yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Nabi berpesan agar kita tamassuk, agar kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan tentang iftiraq, tentang perpecahan umat ini yang begitu banyak, tentang penyimpangan yang akan muncul yang begitu banyak, firqah-firqah yang begitu masif terjadi. Dan Nabi katakan bahwasanya semua itu akan masuk neraka kecuali satu kelompok, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikut jalanku dan mengikut jalan para sahabat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi kita juga menyuruh kita tamassuk, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Lalu, kalau itu yang diajarkan oleh Nabi, berarti standar kita mengukur benar dan salah itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahibul kitab mengatakan di sini bahwasanya kullu ilhadun wa dhalalun. Ini semua adalah pendapat
ilhad, ya, atau pendapat yang menyimpang, pendapat ateisme, kira-kira begitu, dan dolal, pendapat yang sesat. Kenapa di sini? Kenapa dikatakan demikian? Karena ini adalah menyelisih syariatil Hanafiyah, menyelisih syariat yang lurus ini. Wal kitab was sunnah an-nabawiyah, kitab dan sunnah nabawiyah. Wa adamul i'timadi alaihima. Dan kalau kerangka berpikir itu kita gunakan, artinya apa? Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Padahal kita diwajibkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Nabi. Dan itulah tolak ukur kita hari ini. Untuk menilai kebenaran atau penyimpangan itu, lihatlah pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua pendapat hari ini, pendapat kita hari ini, apakah pendapat itu bisa dikembalikan pada generasi awal sebagai standar dan tolak ukur kita terhadap kebenaran? Kalau kita ragu hari ini tentang apa yang kita pahami, maka kembalikan kepada generasi yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa itu? Para sahabat. Lalu murid-murid para sahabat, yaitu para tabi'in dan murid-murid para tabi'ut tabi'in. Kita lihat kepada generasi-generasi awal itu. Apapun yang kita perdebatkan hari ini, kita berdebat tentang apa misalnya? Tentang cara-cara ibadah. Coba kita rujuk kepada generasi awal. Adakah para sahabat melakukan demikian? Adakah Nabi melakukan? Kan begitu? Dan ketika Nabi melakukan, adakah diikuti oleh para sahabat? Apakah ini khususiat Nabi atau memang ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba lihat para sahabat, murid-murid Nabi. Apakah mereka mengamalkannya? Coba lihat pada murid-murid sahabat para tabi'in. Apakah mereka mengamalkannya? Maka kita lihat, kita kembalikan pemahaman itu kepada generasi awal. Kalau tidak ada, berarti ini suatu yang gharib, satu yang ganjil, yang tidak ditemukan pada generasi awal. Misalnya tentang akidah, bagaimana kita memahami makna istawa 'alal 'arsy? Allah beristiwa di atas 'arsy. Misalnya, apakah istawa itu maknanya Allah berada tinggi di atas 'arsy, atau maknanya adalah istaula, artinya menguasai 'arsy? Maka kita kembalikan, ini pendapat siapa ini hari ini? Hari ini kita lihat masif diperdebatkan. Ini pendapat siapa ini hari ini? Apakah ini ada pendapat para sahabat? Pendapat para tabi'un? Tabi'ut tabi'un, ulama-ulama madhab kita? Apakah mereka berpendapat demikian? Kalau tidak, berarti ini satu yang gharib, satu yang ganjil, satu yang baru, satu yang tidak memiliki akar dari awal. Kita kembalikan pada generasi itu. Kalau mereka tidak mengatakan makna istaula, tapi Imam Malik mengatakan bahwasanya kaifiatnya itu kita ma'ruf, kita maklum, tahu kita bagaimana makna istawa itu dalam bahasa Arab. Tapi kaifiatnya bagaimana caranya itu majhul. Karena Allah tidak informasikan kepada kita. Dan kita tidak boleh menyamakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh. Tapi kita mengimaninya. Itulah yang dilakukan para sahabat, para tabi'un, dan ulama-ulama madhab kita. Maka kita tidak perlu berdebat. Tidak perlu untuk bertegang isam. Kita kembalikan semua itu kepada generasi awal. Termasuk ibadah-ibadah kita hari ini. Apakah tata cara ibadah kita itu bisa kita kembalikan? Itu yang diamalkan para sahabat, para tabi'un? Kalau iya, berarti ini mendapat garansi. Tapi kalau tidak, berarti sesuatu yang baru yang tidak ditemukan di zaman itu. Kalau begitu di sini ada sesuatu yang bermasalah. Ada something wrong-nya di situ. Berarti ini sebuah kreativitas baru. Kalau itu kreativitas dari manusia yang bukan dia sahibul syariah, dan tidak mungkin sebagai sahibul syariah. Kan begitu? Pastilah ini apa yang termasuk di dalam hadis Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi yang mengatakan demikian. Dan ini kita hanya merekamkan riwayat itu dan kita sepakat hadis ini sahih. Ikhwah yang dirahmati Allah, maka apa kata beliau di sini? Fal wajibu ala kulli man sami'a mithla hadzal aqawil al-batilah al-inkar ala qail. Maka wajib bagi setiap orang yang mendengar seperti perkataan-perkataan yang batil ini, al-inkaru ala qailihi, mengingkari orang yang mengatakannya. Berbahaya sekali ikhwah. Coba bayangkan kalau kita menganggap, kalau kita berpendapat, kita membangun sebuah pemahaman akidah kita bahwa Nabi hari ini masih datang ke dunia dan menyampaikan sunnah-sunnahnya lagi, membawa syariat bagi kita. Apa yang terjadi? Maka hancurlah agama ini. Kita tidak akan temukan lagi syariat yang original dari Nabi. Setiap orang mengklaim bahwasanya dia adalah waliullah. Orang akan mengatakan dia waliullah dan membawa kaifiat ibadah yang baru, akidah yang baru. Yang lain mengatakan demikian juga. Yang lain mengatakan seperti itu. Yang lain mengatakan berbeda pula. Apa yang terjadi bagi kita?
Mana syariat yang harus kita ikut? Maka muncullah khayal-khayal. Bisa saja memang ada yang datang kepada mereka, tapi itu bukan Rasulullah, itu jin yang menyerupai, yang mereka mengklaim. Bukan menyerupai Nabi, nggak bisa Nabi itu diserupai dalam mimpi sekalipun. Tapi mereka mengklaim mereka adalah Nabi Muhammad dan seterusnya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja mereka mengatakan antum belum sampai pada dimensi itu. Belum sampai pada makom itu. Makanya antum mengatakan demikian. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka konfirmasilah sekali lagi kepada orang-orang yang Allah turunkan ayat kepada mereka dengan mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu itu. Adakah mereka mengatakan demikian? Siapa makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, manusia yang paling mulia di muka bumi ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Adakah Abu Bakar As-Siddiq mengklaim demikian? Bahkan beliau mewanti-wanti, bahkan tatkala Umar ibn al-Khattab menyarankan kepada Abu Bakar agar agar mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu kodifikasi, beliau menentang. Padahal itu bukan ibadah, itu hanya apa? Itu hanya sarana saja, tapi dia tidak mau pada awalnya, sehingga Umar meyakinkan. Demikian Zaid bin Thabit juga begitu. Siapa orang yang kedua dari makhluk ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil tentang janji-janji Allah kepada mereka melalui lisan Rasulullah, yaitu Umar ibn al-Khattab. Bagaimana beliau tegasnya dengan sunnah Nabi. Bahkan kalau ada orang di zaman beliau meriwayatkan terlalu banyak hadis, dia akan cambuk pantatnya, punggungnya. Dia akan cambuk. Coba bayangkan. Karena dia tidak mau agama ini dicederai dengan sesuatu yang baru, dengan syariat-syariat yang tidak berasal dari Rasulullah. Coba lihat Utsman ibnu Affan, coba lihat Ali ibn Abi Thalib. Apakah mereka melakukan deviasi dalam agama? Tidak, ikhwah yang dirahmati Allah. Kalau begitu, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kelompok-kelompok ekstrim, bahkan paling ekstrim dari kelompok ini mengatakan, para wali-wali mereka lebih mulia dari Rasulullah. Lebih mulia dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu dengan Jibril, tapi mereka langsung dibuka oleh Allah inkisyaf. Tabir itu bagi mereka. Siapa yang lebih mulia? Mereka lebih mulia karena Rasulullah pakai perantara Jibril alaihissalam. Tetapi mereka langsung dibukakan inkisyaf. Maka muncullah ajaran-ajaran sebagaimana yang kita lihat dari sebahagian ghullah mutasawwifah. Kelompok-kelompok ekstrim dalam tasawuf itu. Maka kata Syekh di sini sahibul kitab, fal wajibu ala kulli man sami'a mithla hadhihi al-aqawil al-batil inkar ala qailihi. Siapa yang mendengar seperti perkataan begini yang batil ini, mengingkari orang yang mengatakannya. Wal jazmu bil butlani maqalati bila syakkin, dan memutuskan batalnya pendapat ini tanpa ada keraguan. Sekali lagi standar kita mengukur benar dan salah itu adalah wahyu Allah. Apakah itu wahyu matslu Al-Quran ataupun wahyu ghairu matslu, yaitu penjelas Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kemudian wa illa fahuwa min jumlatihim fayahkum bizzindiqah. Jadi ya ini mereka ini tidaklah ya, kecuali mereka ini adalah secara global kita katakan dihukumkan sebagai zindiq. Kenapa? Sudah menentang tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sarraha al-ulama bi anna al-ilham laysa min asbabil ma'rifati bil ahkam. Para ulama sudah menjelaskan. Sarraha al-ulama bahwasanya ilham itu bukan bahagian dari sebab-sebab mengetahui hukum. Menetapkan hukum tidak. Bisa saja kita mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan membuat sesuatu yang baru dari syariat. Tapi ilham itu memberikan kepada kita bagaimana mengamalkan syariat itu. Bagaimana menerapkan syariat itu. Bukan sesuatu membuat syariat baru, tidak. Oleh sebab itulah, demikian juga dikatakan beliau, wa kadzalika ru'ya fil manam, demikian juga mimpi dalam tidur. Memang 40 sekian ya dari kenabian itu adalah mimpi. Maka mimpi orang yang beriman itu, takutlah kepada mimpi orang yang beriman, orang yang bertakwa, karena mimpinya shadiq. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah, kebenaran mimpi itu juga punya standar bagi kita. Apakah mimpi itu datangnya dari Allah atau tidak? Yaitu syariat. Maka lihatlah mimpi itu sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau dia menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka itu bukan mimpi yang benar. Kenapa? Karena mimpi bukan menjadi dasar sebagai syariat. Beda dengan Nabi bermimpi dan itu bagian dari wahyu. Sebagaimana turunnya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar.
Karena mimpi Nabi itu adalah wahyu. Kalau kita tidak, walaupun itu cabang dari 40 sekian kenabian, tapi itu bukan wahyu. Dan kita juga bukan Nabi. Jadi, iza khalafal kitab al-alim al-allam atau sunnah Muhammad SAW, maka itu apa? Maka itu ditolak. Ketika mimpi, ketika ilham dan mimpi itu menentang Al-Quran, menentang sunnah Nabi, maka dia ditolak. Dan standar kita, sekali lagi, mimpi benar atau tidak, maka itu lihatlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Memang itu kita diwasiatkan oleh Nabi. Dan kita tidak pernah akan tersesat kalau berpegang ke situ. Dan semua kita paham, semakin mendekati akhir zaman, maka semakin banyak pemikiran, semakin banyak firqah, semakin banyak penyimpangan, semakin banyak yang aneh-aneh akan muncul. Apa standar kita untuk beramal hari ini? Berada di atas jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Apa standar kita? Enggak ada kecuali Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah yang dirahmati Allah, sekali lagi metodenya kembalikan apa yang muncul hari ini kepada generasi awal. Bahkan coba ya, dari kelompok-kelompok yang diklaim sebagai seorang sufi sendiri pada generasi awal, misalnya Junaid al-Baghdadi, ya, beliau mengatakan bahwasanya iqtida'il atharir rasul, ya, keniscayaan untuk mengikuti jejak Rasul. Artinya apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Beliau juga mengatakan bahwa, ini dikutipkan oleh sahibul kitab, ya, at-turuqu kulluha masdudatun illa man iqtada athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan ini semuanya itu masdudatun, tertutup. Ya. Kecuali bagi siapa? Bagi orang yang mengikut asar Nabi. Ditolak semua jalan thariqah apapun itu. Ditolak. Kecuali apa? Kecuali orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya seperti salat Nabi. Zikirnya dengan zikir Nabi. Kaifiatnya sebagaimana yang Nabi ajar. Kemudian dia juga berkata, "Man lam yahfadhil Qur'an wa lam yaktubul hadis la yuqtada bihi fi hadzal amri." Lianna ilmuna wa madhhabuna lianna ilmana wa madhhabana hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Siapa yang tidak menghafal Quran, artinya tidak menjaga Al-Quran, artinya tidak mengikuti Al-Quran, walam yaktubil hadis, dan tidak menuliskan hadis, artinya tidak menjadikan hadis sebagai pegangannya, la yuqtada bihi fi hadzal amr, maka dia tidak boleh diikuti, tidak diikuti dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah yang mereka klaim sebagai sufi itu, tasawuf itu. Tidak boleh diikuti, kata beliau. Kenapa? Ilmu kita, mazhab kita itu dihubungkan, qayyadun bil kitabi was sunnah. Itu dihubungkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Dihubungkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana Hasan Al-Basri. Coba lihat amal-amal mereka. Sebagaimana yang kita lihat juga Abdullah ibnu Mubarak. Apa yang mereka amalkan? Mereka berdiri di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang salih, yang memiliki karamah. Kemudian lagi, As-Siri As-Saqati, apa kata beliau? At-tasawwufu ismun li thalathati ma'anin. Tasawuf itu satu nama dari 3 makna. Yang pertama kata beliau, huwallazi la yutfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi. Bahwasanya yang pertama adalah orang yang cahaya ma'rifahnya itu tidak menutupi kewaraan. Cahaya ma'rifahnya tidak menutupi kewaraannya. Apa artinya itu? Bahwasanya klaim ma'rifahnya itu mengatakan sesuatu itu tidak menghilangkan penjagaan dia kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, kepada kewaraannya, menjaga kewaraan dirinya dan menjaga kewaraan akidah. Wala yatakallamu bil batin fi ilmin yanqudu alaihi dhahirul kitab. Maka dia tidak membicarakan yang batin dalam ilmu ini yang itu menyelisihi zahir Al-Quran, menyelisihi syariat. Wala tahmilul karama ala hatski maharimillah, dan tidaklah karamah itu hadir ketika berada di atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengklaim itu adalah karamah tapi dia melakukan yang haram, dia tidak salat, dia mengatakan tidak wajib lagi salat bagi dirinya karena dia sudah masuk pada makom-makom tertentu yang syariat itu tidak lagi mengikat dirinya. Kalau dia mengatakan demikian, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karamahnya itu adalah karamah yang tidak diterima. Artinya apa? Itu bisa saja istidraj. Bukan karamah dari Allah, tapi istidraj. Sama-sama khariqul adah, sesuatu yang tidak
yang di luar kebiasaan atau tidak mengikuti hukum-hukum kauniyah, hukum-hukum kausalitas, tetapi itu bisa saja sebagai istidraj dan orang yang menganggapnya itu adalah karamah. Abu Yazid misalnya juga mengatakan, dia pernah mengajak kawan-kawannya untuk mendatangi seseorang yang mengklaim dirinya sebagai waliullah. Lalu dia datang, ketika orang itu mau berangkat ke masjid, dia lihat orang itu. Ketika dia melihat orang itu berludah ke arah kiblat, maka dia ajak murid-muridnya untuk meninggalkan orang yang diklaim sebagai waliullah itu. Kenapa? Karena dia tidak menjaga adab sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Walaupun nanti hadis tentang masalah ini bermasalah, tapi begitulah adabnya mereka. Sampai-sampai yang begitu, apalagi orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan puasa, orang yang menghalalkan istri orang lain dan sebagainya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk di dalam Islam ini yang paling kita khawatirkan terjadi penyimpangan itu dari sisi ini. Klaim-klaim seperti ini. Dan inilah pintu gerbang terjadinya penyimpangan itu. Baik. Masih ada waktu kita? Habis. 6 menit lagi. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, ada ungkapan-ungkapan yang lain dari para ulama-ulama yang diklaim sebagai sufi ya. Misalnya Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia mengatakan bahwasanya terkadang muncul dalam hatiku ya, melihat satu kaum yang mereka ibadahnya luar biasa sekali. Mereka artinya mereka adalah orang-orang yang disebut ahli suffah. Ya kan? Orang-orang mutasawwifah. Fala aqbalu minhu. Aku tidak menerima apapun darinya minhu illa bi syahidaini adlaini, kecuali dengan 2 saksi yang adil. Apa itu? Minal kitabi was sunnah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka coba lihat praktek mereka. Sesuai nggak dengan Al-Quran? Sesuai dengan As-Sunnah. Zunnun Al-Misri juga mengatakan, min alamatil muhib lillahi, dari tanda-tanda orang yang mencintai Allah, mutabi'atu habibillah, dia adalah mengikut kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, fi akhlaqihi, dalam akhlaknya, wa af'alihi, dalam perbuatannya, wa awamirihi, dalam semua perintahnya, wa sunnatihi, dalam semua sunnah-sunnahnya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada klaim bahwasanya ilmu kasyaf-kasyaf ya yang muncul bagi seseorang yang dimunculkan itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh syariat, menghilangkan perintah apa yang diperintahkan oleh syariat. Tidak. Sekali lagi, standar kita sampai akhir zaman sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, tatkala munculnya banyak firqah-firqah, banyak pendapat, banyak perbedaan, bagi kita pusaka kita hanya satu saja yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah standar dan tolok ukur kebenaran bagi kita semua. Dan kata Nabi, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak pernah akan tersesat selama-lamanya ketika kamu berpegang dengan kedua itu. Semua pendapat bisa kita tinggalkan ketika pendapat itu tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah, siapapun dia. Apakah yang diklaim sebagai wali, sebagai ulama, sebagai apapun dia. Inilah sebagai standar dan tolok ukur kita. Namun ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang klaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu juga bisa disalahpahami. Klaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah menjadikan Al-Quran sebagai masdar kita, tapi juga Al-Quran sebagai manhaj kita. Mengembalikan Sunnah sebagai masdar kita, tapi Sunnah itu juga adalah sebagai manhaj kita dalam memahaminya. Dan itulah yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari ketergelinciran,